Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Novitri Dewiani dengan nomor induk mahasiswa 1830802029. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan 1B. Golongan 1B biasanya disebut dengan golongan transisi. Nah, adapun unsur-unsur dalam golongan ini yaitu Cu, Ag, dan Au. Nah, unsur ini dapat dilihat pada slide memiliki konfigurasi pada Cu yaitu Ar 4S1 3D10, Ag Kr 4D10 5S1, dan Au Xe 4F14 5D10 dan 6S1. Untuk kelimpahan golongan 1B ini pada Cu yaitu keberadaan di kerak bumi sekitar 0,0068%. Nah, ini ditemukan dalam mineral kalkopirit dan malakit. Sedangkan untuk Ag yaitu keberadaan di kerak buminya yaitu 7,9 kali 10 pangkat min 6%. Nah, ini ditemukan dalam batuan mineral bersama emas dan platina. Sedangkan unsur Au di kerak bumi yaitu sebesar 3,1 kali 10 pangkat min 7%. Nah, dan ini sering ditemukan dalam batuan mineral bersama perak dan platina. Adapun sifat fisika dalam golongan 1B ini yaitu nomor atomnya selalu meningkat, Cu27, Ag 47, dan Au 79. Nah, titik cairnya yaitu dari Cu 1084,62, Ag 961,8, Au 1064,43. Titik didihnya yaitu selalu meningkat juga pada Cu 2562, Ag 2162, dan Au 2700. Nah, densitasnya juga meningkat pada Cu 8,92, Ag 10,49, dan Au 19,3. Keelektronegatifannya juga meningkat dan bentuk pada Cu, Ag, Au ini padat. Untuk warna pada Cu kuning kemerahan, Ag putih mengkilat, sedangkan Au yaitu kuning. Adapun untuk sifat kimia dari golongan 1B ini dapat menghantarkan daya listrik dan panas yang baik, tidak reaktif dan tahan korosi dan mudah ditempa. Nah, untuk bilox dan reaksi dari golongan 1B ini, bilox Cu itu terdapat Cu plus dan Cu2 plus. Nah, untuk reaksi dari Cu plus yaitu Cu plus direaksikan dengan H3O menjadi Cu plus H2 plus 2H2O. Nah, dan Cu juga dapat direaksikan dengan Cu plus 2Cl menjadi CuCl2. Nah, untuk Cu2 plus yaitu reaksinya adalah 2Cu plus menjadi Cu2 plus plus Cu. Untuk bilox Au terdapat dua yaitu Au plus dan Au3 plus. Nah, reaksinya untuk Au yaitu Au plus plus Cl menjadi AuCl. Sedangkan untuk Au3 plus reaksinya adalah Au3 plus plus 3Cl menjadi AuCl3. Nah, untuk bilox Ag terdapat hanya satu yaitu Ag plus. Nah, reaksinya adalah Ag plus plus Cl min menjadi AgCl. Untuk cara pembuatan dari Cu, proses pertama adalah flotasi atau pengapungan. Nah, biji dari proses ini diserbukkan sampai halus, kemudian dimasukkan ke dalam campuran air dan minyak. Nah, bagian biji tersebut mengandung tembaga akan diselaputi oleh minyak, sedangkan zat pengotornya terbawa oleh air tersebut. Nah, udara ini ditiupkan ke dalam campuran dan mineral yang diselaputi minyak tadi, kemudian dibawa ke permukaan oleh gelembung-gelembung udara dan akan mengapung, sedangkan zat pengotor diendapkan di bagian bawah. Nah, dari pengapungan ini didapatkanlah biji pekat yang mengandung 20-40% Cu. Proses selanjutnya adalah pemanggangan. Biji pekat tadi yang hasil pengapungan ini dipanggang dan terjadilah reaksi, didapatkan reaksi Cu2S. Nah, Cu2S ini direduksi atau dipisahkan dari Fe2O3, kemudian dipanaskan dan dialiri udara dan terjadilah reduksi menjadi logam tembaga. Selanjutnya adalah proses elektrolisis.
logam tembaga tersebut diperoleh dari reduksi masih tercampur dengan sedikit Ag, Au, dan Pt, kemudian dimurnikan dengan cara elektrolisis tersebut. Untuk proses pembuatan Ag atau perak yaitu melarutkan argenit dalam larutan NaCN. Nah, diperoleh dari biji argenit ini dilarutkan dalam larutan NaCN, kemudian direduksi dengan seng. Selanjutnya adalah proses AU. Nah, proses pendapatan AU ini didapatkan dari dipisahkan emas dengan melarutkan KCN-nya. Nah, emas ini terdapat bebas di alam yang bercampur dengan logam lain. Nah, emas ini dipisahkan dari campurnya dengan dilarutkan dalam kalium cyanida. Nah, baiklah, terakhir adalah manfaat dari tembaga, perak, dan emas. Adapun manfaat dari tembaga ini adalah sebagai peralatan listrik, konstruksi, dan mesin industri. Sedangkan untuk perak sebagai konduktor, pembuatan cermin dan mata uang. Dan emas yang terakhir adalah sebagai konduktor, reflektor, perhiasan, dan mata uang. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata atau penjelasan yang keliru. Saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next video. Dah.